Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur teruntuk Tuhan Sang Penguasa Alam Raya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan hanya kepada Allah kita memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan hanya kepada Allah kita berlindung dari segala sifat buruk yang melekat pada seluruh panca indera dan seluruh amal perbuatan kita. Man yahdillahu fala mudillalah. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada satupun makhluk yang akan memberikan kesesatan pada dirinya. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Dan demi Allah, barang siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatan, tidak satupun makhluk yang dapat menolong dan memberikan petunjuk pada dirinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi sungguh tiada Tuhan selain Allah, dan demi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dan Allah telah berfirman dalam kitab sucinya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari ketiadaan. Bertakwalah kepada Allah yang telah memberikan segala fasilitas dalam kehidupan ini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan wa yaqulullahu ta'ala fil ayatil ukhra, dan Allah telah berfirman dalam ayatnya yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah, Dia akan memperbaiki segala amal perbuatan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapati dirinya dalam kemenangan yang besar. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fadal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita masih terjebak dalam pola pikir ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah berzakat, ketika kita sudah berhaji, bahkan tersedikit lidah kita basah karena zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap diri kita pasti hidup kita akan tenang, perut kita pasti akan kenyang, masalah tidak mungkin datang menghampiri diri kita. Kemudian dia bertobat lalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat. Namun apa yang dia dapat dalam hidupnya semakin susah. Harta benda tidak bertambah, malah semakin berkurang. Penyakit seolah-olah tidak akan pernah hilang. Masalah silih datang berganti siang dan malam, seolah tidak mengenal waktu dan zaman. Seringkali terlintas dalam pikiran dan benak hatinya, di manakah letak keadilan, di manakah letak kasih sayang Tuhan. Tak jarang dari mereka yang sudah bertobat, karena memikirkan hal ini kembali jatuh ke lubang maksiat. Maka na'udzubillah min zalik, lebih bejat dan lebih hebat dosanya daripada sebelum bertobat. Hal ini berdasarkan kesalahan dalam berpikir. Sumber dalam kesalahan ini adalah salah dalam berpikir, dalam membangun kerangka berpikir. Orang yang sering salah dalam kerangka berpikir cenderung salah dalam berkata. Orang yang salah dalam berkata akan cenderung salah dalam berbuat dan beramal. Dalam Islam kita diajarkan harus benar beramal, harus benar berniat, dan harus juga benar dalam berkata. Dalam Al-Quran disebutkan dari surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Wahai manusia sekalian, apakah kalian akan ditinggalkan begitu saja ketika kalian mengikrarkan diri kalian sebagai seorang muslim dan kalian tidak diuji? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
Faqsusil qasas, maka ceritakan wahai Muhammad kisah para nabi. Sebutkanlah satu saja para nabi yang Allah tidak uji daripadanya. Jika kita mengingat ujian penyakit, tidak ada yang lebih hebat penyakitnya selain Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak hanya diuji dengan penyakit, harta beliau yang dikumpulkan selama bertahun-tahun Allah hilangkan dalam semalam. Anaknya yang Allah didik, anak yang Allah Nabi Ayyub didik, Allah matikan pun dalam semalam. Tapi apakah Nabi Ayyub mengeluh? Al-Quran mencatat, Rabbi anni mathaniyadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub hanya berkata kepada Tuhannya, wahai Rabb, hari ini, saat ini kondisiku lemah dan tidak berdaya. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Belum lagi ujian ketika penolakan sebuah kaum terhadap dakwah Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Al-Quran mencatat 950 tahun. Namun siapa yang mengikuti dakwah Nabi Nuh hanya sekitar 313. Belum lagi Nabi Yunus alaihi salam tidak hanya ditolak oleh kaumnya, bahkan Nabi Yunus ditelan oleh 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan maupun kegelapan dalam perut ikan. Apa ucapan Nabi Yunus alaihi salam? Apakah beliau mengeluh? Tidak. Al-Quran mencatat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berkata, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, segala puji hanya milikmu dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Baginda besar Muhammad SAW pun diuji, orang yang paling mulia di antara manusia yang lainnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, ketika beliau berumur 50 tahun, ditinggal istrinya Khadijah, ditinggal pamannya yang selalu melindunginya Abdul Thalib. Kemudian beliau diperintahkan dakwah ke negeri Taif. Apa yang beliau terima dari negeri Taif? Cacian, cemoohan, bahkan hampir setiap penduduk negeri Taif melempari beliau dengan batu. Apa yang beliau katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilahi Rabbi, wahai Tuhanku, ilaman takiluni, kemanapun kau suruh aku untuk berdakwah, am ila baidin yajhimuni, ke sebuah negeri yang jauh di mana aku akan dicemooh dan dihinakan, am ila qaribin yu'zini, kepada suatu negeri yang kau perintahkan di mana aku akan dizolimi dan disakiti, fa ana radin, dan aku akan ridho terhadap keputusanmu, malam taghdab alayya, selama engkau tidak murka dan marah kepada diriku. Ujian tidak hanya bersifat kepada penderitaan dan kesusahan, ujian melekat juga padanya kenikmatan, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Ingatlah Nabi Daud alaihissalam, bagaimana Allah uji dengan kekuasaan dan hartanya. Nabi Sulaiman pun sama, paras rupa diuji oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Masrul muslimin rahimakumullah. Jadi kalau orang masih berpikir seorang yang telah soleh setelah mengerjakan segala amal perbuatan, mereka menganggap dirinya tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ini sholatnya benar, mungkin orang ini puasanya benar, mungkin orang ini zakatnya benar, tapi orang ini adalah salah dalam berpikir. Salah dalam berpikir mengakibatkan seseorang akan berhenti sholat, akan mengakibatkan seorang akan berhenti menyembah Tuhannya. Maka pentingnya untuk membangun kerangka berpikir yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada titik poin ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya seluruh yang hidup melekat padanya ujian. Dalam surat Al-Mulk Allah dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain adalah untuk mencari siapa yang terbaik amal perbuatannya. Dalam surat Al-Anbiya pun Allah menyebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan ditentukan ajalnya. Walanabluwannakum bisyai'in wal khairi fitnah. Dan pasti Allah akan uji. Walanabluwannakum, dan pasti Allah akan uji mereka. Maka diksi yang pertama bisyarri, dengan kesulitan hidup, wabil khairi, dengan kelapangan dan kemudahan hidup. Wa ilallah turja'ul umur, dan kepada Allah segala amal perbuatan pasti akan dikembalikan. Pada poin kedua adalah semua yang bernyawa pasti akan diuji, dan ujian bersifat baik maupun buruk. Dan Allah menyebutkan dalam suratnya,
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillahi min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw wala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Segala apapun yang menimpa pada manusia sifatnya ada musibah, tidak buruk dan tidak mudah, tidak buruk dan tidak jahat. Semuanya hanya bersifat musibah dan semuanya akan dibalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang ketiga adalah kita harus ikhlas dan kita harus bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tatimmu bi ni'matis salihat wa bi taufiqi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin fil Palestin wal mujahidin wal mustad'afin fil Palestin wa fi Misr wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma a'izza islam wal muslimin wa ahlikil kafata wal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahil 'azim yazkurukum washkuru li 'ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.